Implikasi dan diimplikasi. 1. Pengantar logika proposisional. Dalam logika proposisional, kita bekerja dengan pernyataan yang memiliki nilai benar atau salah. Pernyataan ini kemudian dapat dihubungkan dengan operator logika untuk membentuk pernyataan yang lebih kompleks. Dua operator logika penting yang akan dibahas adalah implikasi dan diimplikasi. 2. Proposisi bersyarat implikasi. Implikasi adalah hubungan antara dua pernyataan proposisi yang dinyatakan dalam bentuk jika P maka Q, atau dalam simbol logika ditulis, jika P maka Q. P disebut antecedent hipotesis, atau syarat Q disebut konsekuen kesimpulan, atau akibat. Contoh implikasi, P. Jika hari ini hujan, Q, maka jalanan basah. Pernyataan lengkapnya, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Penjelasan, jika P benar dan Q benar, maka jika P maka Q bernilai benar. Jika P benar tetapi Q salah, maka jika P maka Q bernilai salah. Ini adalah satu-satunya kasus di mana implikasi salah. Jika P salah, maka jika P maka Q selalu benar, terlepas dari nilai Q. Alasan, secara logis, ketika premis atau syarat tidak terpenuhi P salah, kita tidak peduli tentang akibatnya, sehingga kesimpulan tetap benar. Contoh dalam konteks P, jika 4 lebih besar dari 2, Q, maka 5 adalah bilangan prima, meskipun Q salah 5 bukan bilangan prima, P benar. Tetapi implikasinya masih benar, karena hubungannya tidak bersifat sebab akibat yang ketat. Nilai kebenaran hanya bergantung pada struktur logika. 3. Varian implikasi. Dalam logika proposisional, implikasi merupakan salah satu operator penting yang menghubungkan dua proposisi dengan bentuk jika P maka Q. Selain implikasi dasar, terdapat 3 varian yang bisa diturunkan dari implikasi, yaitu konvers, invers, dan kontraposisi. Ketiga varian ini memberikan cara lain untuk mengungkapkan hubungan logis antara proposisi P dan Q. Namun setiap varian memiliki aturan kebenarannya sendiri, mari kita bahas masing-masing. A. Konvers. Konvers adalah kebalikan dari implikasi. Jika P maka Q adalah pernyataan asli, maka konvers adalah jika Q maka P. Contoh konvers, pernyataan asli. Jika hari ini hujan P, maka jalanan basah Q. Konvers, jika jalanan basah Q, maka hari ini hujan P. Catatan, konvers tidak selalu memiliki nilai kebenaran yang sama dengan implikasi. Jalanan bisa basah karena alasan lain, seperti pipa pecah atau disiram air, sehingga konvers bisa salah, meskipun implikasi benar. B. Inverse. Inverse adalah bentuk negasi dari implikasi. Jika pernyataan asli adalah jika P maka Q, maka inversnya adalah jika bukan P maka bukan Q. Contoh inverse, pernyataan asli. Jika hari ini hujan P, maka jalanan basah Q. Inverse, jika hari ini tidak hujan P, maka jalanan tidak basah Q. Catatan, seperti konvers, inverse juga tidak selalu setara dengan implikasi. Jalanan bisa saja basah, walaupun tidak hujan. Misalnya, karena air dari sumber lain. C. Kontraposisi. Kontraposisi adalah negasi dari kedua proposisi yang dibalik posisinya. Jika pernyataan asli adalah jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah jika bukan Q maka bukan P. Catatan penting, kontraposisi selalu logis ekuivalen dengan implikasi asli. Yang berarti kontraposisi memiliki nilai kebenaran yang sama dengan implikasi. Contoh kontraposisi, pernyataan asli, jika hari ini hujan P, maka jalanan basah Q. Kontraposisi, jika jalanan tidak basah Q, maka hari ini tidak hujan P. Hubungan antara implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi. Konvers, jika Q maka P, membalik posisi proposisi dalam implikasi, tetapi tidak selalu memiliki nilai kebenaran yang sama dengan implikasi asli. Invers, jika bukan P maka bukan Q, negasi dari kedua proposisi, tetapi tidak selalu setara dengan implikasi asli. Kontraposisi, jika bukan Q maka bukan P, negasi dari kedua proposisi dengan posisi dibalik. Ini logis ekuivalen dengan implikasi asli memiliki nilai kebenaran yang sama. Contoh, 1. Jika hari hujan, maka tanaman akan tumbuh subur. 2. Jika tekanan gas diperbesar, mobil melaju kencang. 3. Es yang mencair di kutub mengakibatkan permukaan air laut naik. 4. Orang itu mau berangkat jika ia diberi ongkos jalan 5. Syarat cukup agar pom bensin meledak adalah percikan api dari rokok. 6. Syarat perlu bagi Indonesia agar ikut Piala Dunia adalah dengan menaturalisasi pemain asing kenamaan. 7. Banjir bandang terjadi bila mana hutan ditebangi.
4. Implikasi dua arah, biimplikasi. Biimplikasi adalah hubungan dua pernyataan dalam bentuk P, jika dan hanya jika Q, atau dalam simbol logika ditulis sebagai berikut. Pk biimplikasi menyatakan bahwa P dan Q harus memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika P benar, maka Q juga harus benar, dan jika P salah, maka Q juga harus salah. Contoh biimplikasi P. Jika sebuah bilangan habis dibagi dua, Q, maka bilangan tersebut adalah bilangan genap. Pernyataan lengkapnya, sebuah bilangan habis dibagi dua jika dan hanya jika bilangan tersebut adalah bilangan genap. Tabel kebenaran biimplikasi. Penjelasan, biimplikasi hanya benar jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama, keduanya benar atau keduanya salah. Jika salah satu dari P atau Q berbeda nilainya, maka P jika dan hanya jika Q bernilai salah. Contoh dalam konteks W, sebuah angka adalah kelipatan dari 3. Q, sebuah angka adalah kelipatan dari 6. Biimplikasi ini salah, karena tidak semua kelipatan 3 adalah kelipatan dari 6. Contohnya 3, 9. Meskipun kelipatan 6 pasti kelipatan dari 3. 5. Inferensi. Inferensi logika adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang ada dalam logika proposisional. Ada beberapa aturan inferensi yang umum digunakan, yaitu modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Masing-masing aturan ini memiliki pola yang dapat digunakan untuk memvalidasi argumen. 1. Modus ponens, pola penegasan. Modus ponens adalah bentuk inferensi yang berarti penegasan modus. Aturan ini menyatakan bahwa jika pernyataan, jika P maka Q benar dan P benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Q juga benar. Pola modus ponens. 1. Jika P maka Q PQ. 2. P benar. 3. Oleh karena itu, Q juga benar. Contoh. 1. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah PQ. 2. Hari ini hujan P. 3. Oleh karena itu, jalanan basah Q. Modus tollens. Modus tollens adalah bentuk inferensi yang berarti penolakan modus. Aturan ini menyatakan bahwa jika P maka Q benar dan Q salah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa P juga salah. Pola modus tollens. 1. Jika P maka Q PQ. 2. Q salah Q. 3. Oleh karena itu, P juga salah P. Contoh. 1. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah PQ. 2. Jalanan tidak basah. Ingkaran Q. 3. Oleh karena itu, hari ini tidak hujan, ingkaran P. Silogisme. Silogisme adalah bentuk inferensi yang menghubungkan dua premis untuk menarik kesimpulan. Dalam logika, ada beberapa jenis silogisme. Salah satunya adalah hipotesis silogisme. Hipotesis silogisme menyatakan bahwa jika kita memiliki dua pernyataan implikatif, jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kita bisa menyimpulkan jika P maka R. Pola hipotesis silogisme. 1. Jika P maka Q. 2. Jika Q maka R. 3. Oleh karena itu, jika P maka R. Contoh. 1. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Atau jika P maka Q. 2. Jika jalanan basah, maka perjalanan menjadi lambat. Atau jika Q maka R. 3. Oleh karena itu, jika hari ini hujan, maka perjalanan menjadi lambat. Atau jika P maka R.